Baik, berhubung Ustadz Amin Nurfaiz telah bersama kita, akan kita langsung serahkan kepada Ustadz Amin Nurfaiz. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore ini kembali kita bersama dengan Majelis Ta'lim Muslimah Academy membahas buku Mata Menata Wanita, yang insya Allah kita akan mengupas tentang wanita di saat dia tua renta. Dan ini adalah bab yang terakhir di buku Mata Menata Wanita. Isinya adalah nasihat sebagai persiapan ketika seorang hamba wanita hendak meninggal dunia. Meskipun nasihat ini berlaku bagi semuanya, namun kali ini kita akan lebih fokus bagi para wanita, terutama amalan di penghujung usianya. Yang kita tahu bahwasanya nilai dari keberhasilan seorang muslim ketika hidup di dunia ditentukan oleh bagaimana kondisi dia di penghujung usia. Di bagian ini kita akan membahas tentang amalan apa saja yang perlu dipersiapkan bagi para wanita di usia senja, sebagai persiapan sebentar lagi dia akan berpulang kepada Allah untuk selamanya. Dan itu yang menentukan dari keberhasilan hidupnya. Apakah dia termasuk orang yang berhasil ataukah orang yang gagal? Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim wa innama al a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Amal ditentukan oleh ujungnya. Sehingga kalau ujungnya baik, maka seluruh amal dinilai baik, dan sebaliknya. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan amal di dunia. Karena itu berbicara sebagai manusia yang ingin berubah, kita tidak tenggelam dengan kondisi masa silam. Kita tidak terlalu mengenang keadaan masa silam. Tapi yang lebih fokus untuk kita lakukan adalah menatap masa depan dan bagaimana perbaikan di masa mendatang. Biarlah masa silam itu berlalu dan mungkin akan ada aneka kenangan buruk. Namun bukan itu yang kemudian kita jadikan fokus dalam kegiatan hidup ini. Namun bagaimana kita bisa menatap masa depan dan bisa memperbaiki masa depan. Tayyib. Selanjutnya, ada beberapa pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh para wanita di saat di penghujung usianya. Pertama adalah wanita saat berduka. Di antara kebiasaan wanita masa jahiliyah adalah meratap saat ditinggal mati oleh suaminya. Apalagi kalau kemudian posisi suaminya adalah suami yang sangat dia cintai, di mana hampir seluruh kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh suaminya. Di antara bentuk ratapan itu menangis histeris atau teriak-teriak. Yang kedua, merobek-robek baju atau bergulung-gulung di lantai karena dia nangis. Dan ratapan seperti ini berbahaya, karena ratapan ini termasuk di antara bentuk dosa besar. Termasuk di antaranya adalah merusak diri dengan membenturkan kepala atau menjambak-jambak rambut pada saat ditinggal mati oleh suaminya. Dan semua tindakan itu sekali lagi adalah sebuah dosa besar. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Beliau tidak mau ikut campur, dalam arti ini bukan bagian dari ajaran beliau. Ini bukan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlepas diri. Anda bisa bayangkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri di yaumil qiyamah, maka beliau tidak akan memberikan pertolongan. Beliau tidak akan memberikan syafaat kepada yang bersangkutan. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri di hari kiamat, beliau tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang bersangkutan. Maka waspadalah dengan dosa di mana statusnya Nabi SAW berlepas diri darinya. Rasulullah SAW berlepas diri dari as-saliqah, wal-haliqah, wasyaqah. Dari orang yang as-saliqah, meratap dengan keras. Wal-haliqah, yang mencukur rambutnya. As-saliqah, teriak-teriak. Dia nangis sambil teriak-teriak. Al-haliqah, dia gundul rambutnya. Orang jahiliyah masa silam ketika ditinggal mati oleh suaminya, istrinya gundul rambut. Wasyaqah, dan yang merobek-robek baju. Sehingga saat dia nangis, kerah baju ini tarik-tarik sampai sobek. Karena musibah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, disinilah kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW sangat anti dengan perbuatan maksiat semacam ini. Sebatas menangis ketika mendapatkan musibah diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW berkali-kali beliau nangis karena sedih melihat musibah yang dialami oleh anak beliau, musibah yang dialami oleh beliau sendiri. Ada putri beliau yang bernama Zainab. Zainab radhiyallahu anha itu pernah punya anak dan anaknya ini meninggal. Saat anaknya Zainab radhiyallahu anha dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tabki, ya Rasulullah, Anda menangis." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inna la nu'adzabu bihadza." Kita tidak disiksa karena tangisan. Wa inna ma nu'adzabu bihadza. Tapi kita disiksa karena lisan. Yang gak bisa jaga omongan. Sehingga pada saat dia dapat musibah, kalimat yang keluar gak karu-karuan. Itu bisa jadi akan mengundang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada saat Ibrahim bin Muhammad, Ibrahim putra Nabi SAW dari Maria. Saat Ibrahim ini meninggal dunia, Nabi SAW menangis. Dan beliau mengatakan, innaha rahmah, ini adalah rahmat. Sehingga kasih sayang seorang manusia kepada anak kecil, kemudian anak kecil itu mengalami tangisan, itu salah satu di antara bukti rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Namun yang tidak diperbolehkan adalah tangisan yang diiringi dengan meratap seperti di atas. Ada yang nyobek-nyobek kain, ada yang gundul rambut, ada yang membenturkan kepalanya di tembok, ada yang nangis gulung-gulung di tanah. Seperti itu dia melakukan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih ancaman. An-naihah, wanita yang meratap, idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat, qabla mautiha, sebelum dia mati, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan memakai pakaian sirbalun min qatiranin, cairan berupa logam panas, wa dir'un min jarab, dan baju dari penyakit kudis. Yang dimaksud dengan dira itu adalah pakaian lapis pertama yang nempel di badan. Jadi kalau misalnya ada orang yang memakai baju, sebelum dia pakai baju dia pakai kaos yang nempel dengan kulit. Nah, yang nempel dengan kulit namanya dira.
Sedangkan sirbal itu adalah pakaian lapis 2. Nabi SAW menggambarkan hukuman untuk orang ini. Dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kulitnya itu penuh dengan kudis. Sehingga seolah-olah dirinya itu berpakaian kudis. Dir'un min jarab. Kulitnya berpakaian kudis, penuh dengan kudis. Wasirbalun min qatiran. Kemudian dia dikasih sirbal. Sirbal adalah pakaian lapis 2 min qatiranin, dari cairan logam. Coba, logam dipanaskan sampai meleleh. Terus ditempelkan di kulit yang penuh dengan kudis. Jauh lebih menyakitkan. Logam meleleh saja ditempelkan di kulit normal itu sudah menyakitkan. Apalagi logam meleleh ditempelkan di kulit berkudis, tentu jauh lebih menyakitkan. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi nggak main-main untuk mereka yang suka meratapi mayat dan dia belum bertobat sebelum dia mati. Ada hukuman semacam ini. Kenapa Pak meratapi mayat kan tidak boleh Pak? Karena kita tahu bahwasanya ketika seseorang mendapatkan musibah, saat datang musibah menimpa hamba, maka disinilah ada titik ujian bagi sang hamba. Ujian disebabkan karena musibah itu nanti penentunya adalah bagaimana sikap hamba terhadap ujian. Maka sikap hamba terhadap ujian ada yang ridho. Saat dia ridho, yang dia lakukan adalah ya karena ini sudah jadi ketetapan Allah, aku ridho dengannya. Maka dia tidak meratap. Yang kedua adalah dia tidak ridho. Tidak ridho dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Yang dilakukan adalah meratap. Terlalu meratapi mayit atau orang yang meratapi musibah ini menunjukkan sikap tidak ridho dengan musibah. Dia emosi ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala musibah. Dia enggak kuat ketika diberi oleh Allah musibah. Akhirnya dia meratap. Demikianlah sikap manusia ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian musibah. Maka ujian itu nanti menentukan bagaimana sikapnya. Nah, ketika seseorang tidak ridho saat diberi takdir oleh Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah ketika mencintai satu kaum tertentu, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Kita lihat hadis berikut ini. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya bala dan ujian. Wa innallaha idza ahabba 'abdan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan ketika Allah mencintai satu kaum, Allah akan berikan ujian bagi mereka. Jadi adanya ujian, baik ujian yang disukai oleh manusia maupun yang tidak disukai oleh manusia, sejatinya itu adalah peluang bagi hamba untuk bisa meningkatkan derajat, sebagaimana itu bisa menjadi sebab hamba turun derajat. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan musibah tadi, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Allah berikan bala bagi mereka, siapa yang ridha dengan bala itu, Allah akan berikan ridha kepadanya. Wa man sakhita falahus sakht. Dan barang siapa yang emosi, dia yang murka, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah. Hadis ini hasan, disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara bentuk perbuatan yang mengundang murka Allah. Dan ini Allah murka
dengan orang yang tidak ridha. Baik. Selanjutnya, yang kedua, amalan bagi wanita ketika di usia senja. Dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat dari semua dosa. Sebab dosa dan maksiat adalah kotoran bagi batin. Dan sebelum menghadap Allah, sudah selayaknya seorang hamba membersihkan dirinya dengan banyak bertobat kepadanya. Baik, ilustrasinya seperti ini. Sebelum menghadap Allah, maka hamba diperintahkan untuk bersuci. Misalnya, sebelum sholat, hamba diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Contoh yang lain, sebelum ibadah di tanah suci, maka hamba ambil mikot menggunakan ihram di mikot. Sebelum kita sholat, kita bersuci. Kenapa? Kau akan menghadap Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita beribadah di titik kiblat, persiapannya jauh lebih panjang. Kau harus bersihkan dirimu dari aneka larangan. Aneka larangan ihram. Dimulai dari mana? Dari mikot. Sejarak berapa mikot itu? Ya tergantung posisi. Paling jauh Dzulhulaifah 450 kilo. Yang paling dekat Tan'im kurang lebih 8 kilo atau 9 kilo. Sehingga seseorang sudah harus persiapan dari jarak yang sangat jauh karena dia mau beribadah di titik pusat mikot. Di titik pusat kiblat. Disinilah kita diajarkan bahwa sebelum menghadap Allah, hamba bersuci terlebih dahulu. Demikian pula sebelum pulang kepada Allah, sebelum pulang untuk selamanya. Pulang untuk selamanya maksudnya apa? Mati. Sebelum pulang untuk selamanya, maka hamba bersuci. Bagaimana bentuk hamba bersuci sebelum pulang untuk selamanya? Dengan taubat. Bersihkan hatimu, bersihkan dirimu dari segala noda dosa dengan cara taubat. Karena itulah kita diajarkan untuk bertaubat dalam rangka menghilangkan noda-noda batin. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza adznabal abdu dzanban." Idza adznabal abdu dzanban. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan dalam hatinya satu noda dosa, satu noda hitam. Innal mu'mina idza adznaba dzanban. Seorang mukmin ketika melakukan perbuatan dosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi, maka akan ada noda hitam di hatinya. Fa in taba wa nuzi'a, kalau dia bertobat dan meninggalkan dosanya, wastaghfara, dan dia beristighfar, saqala minha, maka akan dihapus dosa itu dari hatinya. Wa in zada, kalau dia menambah dosa, zadat, maka dosanya akan, noda hitam tadi akan bertambah, hatta yughallafa biha qalbu, sampai hatinya tertutupi. Fadzalika ar-ran, itulah ar-ran alladzi dzakarallahu fi kitabi, itulah ar-ran yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sehingga dengan adanya noda hitam tadi, hati itu akan tertutupi dari hidayah. Maka taubat membersihkan dari noda-noda hitam tadi. Kembali ke sini. Sehingga hamba kalau ingin menghadap Allah untuk selamanya, dia diperintahkan untuk bersuci. Selain itu, setiap kita mengakhiri amal,
maka ditutup dengan istighfar. Ditutup dengan istighfar. Setiap mengakhiri amal ditutup dengan istighfar. Contohnya bagaimana? Kita lihat berikut ini. Allah perintahkan Nabi SAW untuk beristighfar dan bertobat di penghujung hayat beliau SAW. Melalui firman-Nya di surat An-Nasr, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Sucikanlah dengan memuji nama Rabb-Mu dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Surat An-Nasr turun sebagai isyarat dekatnya ajal Nabi SAW. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saat beliau ditanya tentang surat An-Nasr, kata Ibnu Abbas, ajalun Nabi SAW a'lamahu iyah. Itu adalah ajal Nabi SAW yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Dan di akhir dari surat ini, beliau diperintahkan untuk banyak bertaubat dan beristighfar. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengakhiri amal dengan istighfar. Sehingga kita lihat di sini. Kita mengakhiri amal dengan istighfar. Setelah salat kita istighfar. Kemudian apa lagi? Setelah wukuf diperintahkan untuk istighfar. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana manusia bertolak. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Coba kita lihat di sini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk beristighfar. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian setelah kalian selesai Arafah, lalu bertolaklah kalian min haitsu afadhan nas, sebagaimana masyarakat bertolak. Wastaghfirullah, dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Sehingga di sini kita diperintahkan untuk istighfar selesai wukuf. Kemudian apa lagi? Selesai majlis, maka di situ ada doa kafarah majlis. Dan doa kafarah majlis isinya istighfar. Demikian pula ketika selesai tugas. Setelah tugas selesai, tugas sebagai nabi selesai, perintah istighfar. Sebagaimana surat An-Nasr tadi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk beristighfar. Maka demikian pula setelah mengakhiri atau setelah menyelesaikan tugas sebagai muslim, kita istighfar. Demikian idealnya yang kita lakukan. Sehingga di penghujung amal kita iringi dengan istighfar. Taib. Dengan istighfar kita berharap bahwasanya amal yang kita lakukan diterima oleh Allah, dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Di samping itu dengan istighfar kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dalam amal yang kita kerjakan dan kita dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu amal di penghujung usia adalah memperbanyak istighfar. Yang ketiga, dianjurkan untuk menyelesaikan semua masalah dengan sama manusia dan jangan sampai membawa kezaliman ke hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi." Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu minha, hendaknya dia minta untuk dihalalkan. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun.
Karena di sana tidak ada duit, tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Min qabli ayyu khadali akhihi min hasanati. Sebelum nanti amalnya akan diambil oleh saudaranya. Karena pembalasan ketika di hari kiamat tidak pakai harta, pembalasan di hari kiamat pakai amal, baik pahala maupun dosa. Fa illam yakun lahu hasanatun, kalau dia tidak punya amal saleh, ukhidha min sayyiati akhihi, maka akan diambil dosa saudaranya tadi, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepadanya. Karena itu tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Sehingga Anda tidak perlu merasa misalnya ketika didolimi oleh orang lain berarti saya kalah total. Tidak. Karena hidup tidak selesai di dunia, akan ada kelanjutannya di yaumil qiyamah. Bagi mereka yang didolimi dan dia belum balas, Anda bisa saksikan misalnya kaum muslimin di Palestina yang didolimi oleh tentara Israel. Kaum muslimin yang ada di Suriah. Mungkin dia sempat jadi korban pembantaian tentara Iran atau tentara Rusia dalam peristiwa yang dulu dikuasai oleh Bashar al-Assad. Sampai mereka mati, mereka belum balas. Nggak selesai sampai di situ. Akan ada urusan besar kelak di yaumil qiyamah. Sehingga karena ada urusan besar di hari kiamat, nanti akan diselesaikan oleh Allah di hari kiamat. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Tentu saja bukan dengan uang, tapi dengan amal. Lah terus orang kafir punya apa, Pak? Kan amalnya nggak bisa diambil. Dosanya kaum muslimin akan dilimpahkan kepadanya. Sehingga kaum muslimin akan bersih dari kesalahan, dari dosa. Bagaimana kalau anak kecil yang dia nggak punya dosa? Allah Maha Adil dalam memberikan hukum dan hukuman bagi hambanya. Bagaimana caranya? Kembali kepada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tentara Israel membantai anak kecil, atau tentara Syiah membantai anak kecil di Suriah. Kan anak kecil ini nggak punya dosa. Anak kecil ini muslim. Terus gimana? Sementara tentara ini orang kafir. Bukan berarti tidak ada penyelesaian. Allah Maha Adil ketika Allah menghakimi itu. Sebagaimana dulu anak-anak wanita di zaman jahiliyah, mereka dikubur hidup-hidup oleh bapaknya. Dikubur hidup-hidup oleh bapaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat li ayyi dzambin qutilat. Ingatlah ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah, li ayyi dzambin qutilat. Kamu punya dosa apa kok sampai dibunuh oleh bapakmu? Subhanallah. Kau punya dosa apa kok sampai dibunuh oleh bapakmu? Li ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang kau lakukan sampai kau dibunuh oleh bapakmu? Jadi yang ditanya bukan bapaknya yang melakukan dosa itu, tapi anaknya yang ditanya. Artinya pembelaan yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan, kepada anak yang dikubur hidup-hidup, kelak di yaumil qiyamah dia akan ditanya oleh Allah, li ayyi dzambin qutilat. Kau punya dosa apa sampai dibunuh sama dia? Kaum muslimin atau bayi-bayi kaum muslimin, baik yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, yang dibantai oleh orang-orang kafir, mereka akan dibela oleh Allah. Allah bakal tanya dengan cara membela, wahai bayi, kau punya dosa apa kok sampai dibantai oleh orang musyrikin itu, oleh orang kafir itu? Sehingga kira-kira gimana hukuman yang akan diberikan oleh Allah? Luar biasa. Nah, di sini yang perlu kita pikirkan adalah kondisi diri kita. Di saat kita tidak bisa menjamin apakah kita bisa masuk surga dengan selamat atau tidak, jangan memperbanyak beban karena perbuatan dolim kita kepada orang lain. Karena kezaliman itu akan membawa kegelapan di hari kiamat dan akan diselesaikan di hari kiamat. Selanjutnya, setelah kita berusaha untuk menghindari kezaliman
Jangan sampai kezaliman itu terbawa mati. Anda pastikan, jadilah orang yang ketika mati, yang saat mati dalam keadaan nol kezaliman. Bagaimana nol kezaliman itu? Ketika dia mati, tidak ada satupun bentuk kezaliman yang belum terselesaikan. Itulah manusia yang dalam keadaan nol kezaliman. Selanjutnya yang keempat, hindari sengketa sebisa mungkin. Mulailah belajar untuk mengalah. Karena sengketa di dunia akan berulang di hari kiamat. Dan mengalah tidak sama dengan kalah. Ketika Anda mengalah bukan berarti Anda kalah. Tekanan batin akibat sengketa akan kembali dimunculkan ketika hisab. Terkadang kita berkeinginan agar sengketa yang kita lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Namun bisa jadi ini akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk. Sehingga saat manusia itu bersengketa, dia berantem, tidak ingin ada orang lain tahu. Tapi kemudian ditampakkan oleh Allah di hadapan makhluk. Oh, ternyata yang selama ini kita anggap akur-akur saja, yang kita anggap baik-baik saja, ternyata mereka berantem. Ditampakkan oleh Allah. Atau sengketa yang dulu menyebabkan orang sakit hati. Aku jengkel banget sama dia. Dia juga jengkel sama kamu. Sehingga saling jengkel-jengkelan. Sakit hati, dongkol. Dan orang kalau sudah dongkol, sakit hati, itu rasanya sangat tidak nyaman. Dan nanti akan diulang di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kau bakal mati dan mereka juga bakal mati. Kemudian kalian nanti di hari kiamat akan bersengketa di hadapan Rabb kalian. Ketika ayat ini turun, kita lihat keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna hadhil ayat ini, wa in kana siyaquha fil mu'minin wal kafirin." Meskipun konteksnya itu berkaitan dengan sengketa antara mukmin dan kafir. Mukmin akan mati, orang kafir juga akan mati. Kemudian nanti mereka akan bersengketa di hadapan Allah. Siapakah yang agamanya paling benar? Wa dzikrul khusumati bainahum fid daril akhirah. Dan disebutkan kalau mereka akan bersengketa antara mukmin dan kafir ketika di akhirat untuk membuktikan siapa yang agamanya benar. Fa innaha syamilatun likulli mutanazi'ina fid dunya. Namun ini mencakup semua bentuk sengketa yang terjadi di dunia. Fa innahu tu'adu alaihimul khusumah fid daril akhirah. Di mana semua sengketa itu akan diulangi di hari kiamat. Masya Allah. Kemudian Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa ketika ayat ini turun, sahabat Az-Zubair Ibn Al-Awwam bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita akan diulangi lagi di hari kiamat setelah terjadi di dunia ini? Di dunia sudah merasakan capek dengan sengketa itu. Apakah nanti akan berulang kembali di hari kiamat? Selain beban dosa yang kita tanggung. Karena pada saat kita menghadap Allah, kita punya dosa. Dan itu jadi beban kita. Apakah juga sengketa itu akan jadi beban yang kedua?" Rasulullah SAW menjawab, "Na'am. La yukarrarunna alaikum." Betul. Akan diulangi sengketa di antara kalian. Hatta yu'adda ila kulli dhi haqqin haqqa. Sampai masing-masing pemilik hak mendapatkan haknya. Nanti akan diulang sampai kalian masing-masing mendapatkan haknya. Setelah itu Az-Zubair mengatakan, mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW, "Wallahi innal amra la syadid." Demi Allah, urusannya demikian genting. Karena itu
dalam posisi ini ketika orang banyak bersengketa saat hidup di dunia, nanti dia akan berbenturan dengan banyak orang. Dia akan berbenturan dengan banyak orang. Di mana Pak? Di hari kiamat. Sehingga Nabi SAW menyebut manusia yang paling jelek di sisi Allah kelak di hari kiamat. Manusia yang paling jelek di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah orang yang hobi berkonflik dan yang paling alot ketika sengketa. Rasulullah SAW mengatakan, Inna abghadar rijal ilallah al-aladdul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah kelak di hari kiamat adalah orang yang paling aladdu, yang paling alot, yang paling keras kepala, al-khasim, dan suka bersengketa. Sehingga kalah dikit tuh tidak mau, rugi dikit tidak mau. Pokoknya harus aku yang menang. Akibatnya apa? Dalam banyak keadaan, dia itu sering berantem dengan orang lain. Itulah manusia yang aladdul khasim. Manusia yang dia terlalu keras kepala, terlalu suka bersengketa. Dia menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan pesan ini kalau bisa kita ingat-ingat ya. Satu pesan yang sangat indah, menggambarkan tentang bagaimana bahaya manusia yang suka sengketa. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, bi'saz-zad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Kalau pengen jadi orang yang terbebani dengan beban berat kehidupan di akhirat, carilah musuh sebanyak-banyaknya. Dan ketika itu dilakukan, yang terjadi adalah ini akan menjadi ganjaran bagi seseorang kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya, yang kelima, berusahalah untuk menjaga amal ringan yang penting rutin. Ketika seseorang memiliki rutinitas amal saleh, lalu dia mengalami sakit atau sebab lainnya yang membuat dirinya tidak bisa beramal, maka pahala rutinitas amal soleh itu akan tetap mengalir. Pahala rutinitas amal soleh tetap mengalir sesuai dengan kebiasaannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza maridul abdu," ketika seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia melakukan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka akan dicatat untuknya sebagaimana apa yang dia kerjakan ketika dia dalam kondisi mukim, tidak safar, sahihan, dan dia dalam kondisi sehat. Demikianlah kondisi seorang hamba yang dia rajin beramal saleh, menjaga amal salehnya sampai dia mengalami uzur, sakit atau safar sehingga dia tinggalkan amal saleh itu, pahalanya terus mengalir. Ketika seseorang memiliki amalan rutin sampai datang waktu tua sehingga dia tidak bisa melanjutkan amal itu, maka tetap dicatat untuknya seperti melakukan amal soleh. Itulah makna pahala ghairu mamnun. Pahala ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Gimana Pak bentuk pahala yang tidak pernah putus yang dimiliki oleh hamba yang beriman itu? Dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan, idza kana al-'abdu fi syababihi, apabila seorang hamba di usia mudanya, kathiras salati, kathiras siyami was sadaqah, dia banyak salat, banyak puasa, dan rajin sedekah. Thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi syababihi, kemudian dia menjadi lemah
tidak sanggup lagi untuk melakukan amal soleh yang dulu menjadi rutinitas dia ketika masih muda. Ajrallahu azza wa jalla lahu, maka Allah akan memberikan pahala untuknya maka ya'malu fi syababihi, sesuai dengan amal yang dia kerjakan saat muda. Masya Allah. Akan ada waktunya di mana fisik ini tidak bisa dipaksa untuk melakukan amal soleh karena keterbatasan. Lutut sudah nggak bisa diajak untuk rukuk dan sujud dengan sempurna. Bisanya sholat hanya sambil duduk di atas kursi. Nggak bisa sujud di atas tanah. Mata mungkin ada waktunya sudah mulai berkurang, lalu sampai nggak kelihatan, sehingga nggak bisa membaca teks Al-Quran. Maka dia sudah nggak bisa lagi baca Quran karena hafalannya nggak banyak. Apalagi badan mungkin sudah nggak bisa lagi diajak untuk berangkat kajian atau melakukan amal A, melakukan amal B. Dirinya penuh dengan keterbatasan karena amal yang ada, karena keterbatasan badannya. Dalam situasi itu, yang bersangkutan bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir dari mana? Dari kebiasaan yang dia lakukan ketika dia masih sehat. Nah, untuk bisa disebut punya kebiasaan, berarti kan muqaddimahnya panjang. Tentu saja kalau baru sekali dua kali, kita belum bisa menyebut itu kebiasaan. Tapi ketika sudah rutin berkali-kali, beliau rajin puasa sunnah, beliau rajin amal A, beliau rajin amal B, sekarang sudah nggak bisa karena sudah sepuh, orang yang sudah lanjut usia, pahalanya terus mengalir. Dan Anda bisa lihat ya, umumnya wanita usianya lebih panjang daripada laki-laki. Nenek-nenek jauh lebih banyak daripada kakek. Yang usianya 70-an ke atas, 80-an ke atas, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa tidur di atas ranjang. Dan dia hanya bisa pasrah. Tapi dalam kondisi itu, nenek yang ini dulu pernah beramal saleh dengan aneka ketaatan rutin yang dilakukan, pahalanya akan terus mengalir sesuai dengan rutinitasnya. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Selanjutnya yang keenam, banyak berdoa agar diwafatkan sebagai muslim ahlu sunnah. Manusia tidak bisa memastikan kondisi ujung hidupnya. Bisa jadi ada orang yang awalnya baik, namun di akhir hayatnya dia gemar melakukan kemaksiatan, sehingga dia su'ul khatimah. Waliyadbillah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Dulu kita baik, tapi menyembunyikan keburukan. Kemudian ditampakkan oleh Allah keburukan itu di akhir hayatnya. Sampai akhirnya orang itu menjadi manusia yang mengakhiri hidupnya dengan keburukan. Imam Ahmad mengajarkan agar kita selalu berdoa, memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Diwafatkan sebagai muslim ahlu sunnah. Talha bin Ubaidillah al-Baghdadi menceritakan pengalaman beliau bersama Imam Ahmad. Wafaqa rukubi rukuba Ahmad ibni Hanbal. Aku pernah naik perahu tidak sengaja, ya, bertepatan bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Min ghairi ta'biyah, tanpa disengaja. Fakana yutilus sukut. Imam Ahmad itu banyak diam. Fa idza takallama qal, kalau beliau bicara, maka beliau berdoa, Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan sunnah. Artinya wafatkan aku sebagai muslim ahlu sunnah. Jadi Anda bisa lihat bagaimana intensitas doanya Imam Ahmad. Orangnya banyak diam dan kalau ngomong beliau berdoa. Doanya mohon kepada Allah dimatikan sebagai muslim ahlu sunnah. Al-Hasan bin Ayyub al-Baghdadi menceritakan, ada orang yang mendoakan Imam Ahmad, semoga Allah memberikan kehidupan dan kematian yang baik kepada Anda wahai Imam Ahmad.
Spontan beliau menimpali, alal islami wa sunnah. Semoga Allah matikan aku di atas Islam dan sunnah. Artinya semoga aku dimatikan sebagai muslim ahlus sunnah. Imam Ahmad juga mengatakan, man mata alal islami wa sunnah. Siapa yang mati sebagai muslim ahlus sunnah, mata alal khairi kulli, maka dia mati dengan membawa semua kebaikan. Nasihat yang semisal juga disampaikan oleh para ulama masa silam sebelum Imam Ahmad, di antaranya Ibnu Aun, ulama tabi'in atau ulama tabi'in ya. Ibnu Aun jauh sebelum Imam Ahmad. Ibnu Aun pernah mengatakan, man mata 'alal islami wa sunnah. Siapa yang mati sebagai muslim ahlu sunnah, falahu basyirun bikulli khair. Berarti dia mendapatkan kabar gembira dengan semua kebaikan. Fudail bin Iyad, ulama tabi'in juga mengatakan, tuba liman mata 'alal islami wa sunnah. Beruntunglah bagi orang yang meninggal sebagai muslim ahlu sunnah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah matikan kita sebagai muslim ahlu sunnah. Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikan kami 'alal islami wa sunnah sebagai muslim ahlu sunnah. Kemudian mengakhiri hidup dengan cara terbaik. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan meninggal. Sehingga apa yang kita alami saat ini hakikatnya adalah sisa usia kita. Apa yang saat ini kita alami, hakikatnya kita sedang berada di sisa usia. Apa yang saya alami adalah sisa usia saya. Apa yang Anda alami adalah sisa usia Anda. Kita hakikatnya sedang berada di sisa usia. Demikian pula tidak ada satupun manusia yang tahu apakah nanti dia bisa mendapatkan husnul khatimah ataukah sebaliknya. Sementara penilaian baik dan buruk yang berlaku bagi hamba ditentukan oleh akhir hayatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Sebagai hamba Allah, kita hanya bisa banyak berharap dan berusaha dengan mohon taufik kepada Allah agar bisa memperbaiki diri di sisa usia. Berarti doa untuk minta hidayah dan taufik nggak boleh putus. Terlebih, terutama bagi Anda yang usianya sudah senior. 40-an ke atas, 50-an ke atas. Peluang untuk menghadap Allah lebih gede daripada yang usianya lebih muda. Secara umum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan mempekerjakan hambanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ista'malallah?" Bagaimana Allah mempekerjakan kita? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Allah berikan dia taufik untuk beramal saleh sebelum mati. Masya Allah. Carilah peluang untuk bisa beramal apapun di usia sisa kita, terutama amal yang mendukung dakwah Islam, agar kita punya pahala yang terus mengalir. Baik, di bagian akhir kami sebutkan nasihat emas yang disampaikan oleh Fudail bin Ubaid, saya ulangi, yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah. Di footnote kita sebutkan, Fudail bin Iyad termasuk tokoh Ahlussunnah, wafat 187 Hijriah. Beliau dikenal sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah di dua kota suci. Beliau banyak mendapatkan pujian dari para ulama, sampai Az-Zahabi menyebutnya sebagai ulama panutan, kuat hadisnya, dan seorang syekhul Islam. Baik, bagaimana cerita yang dialami oleh Fudail bin Iyad? Kita lihat. Abu Nuaim dalam karyanya Hilyatul Auliya menyebutkan sebuah penggalan kisah yang dialami oleh seorang ulama tabi'in, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah.
Suatu ketika beliau ketemu dengan seseorang, sebut saja si A, lalu si A ini ditanya, berapa usia Anda? Jawab si A, 60 tahun. Kata Fudail, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan, tushiku an tablugha. Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Kita semuanya melakukan perjalanan menuju Allah selama usia yang Allah berikan kepada kita. Ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun. Kebayang gak ketika Anda melakukan perjalanan selama 50 tahun? Melakukan perjalanan selama 60 tahun, 70 tahun. Jauh sekali Pak Ustadz. Iya. Kata Fudail, sebentar lagi mau sampai. Orang itu pun langsung beristirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bertanya, kamu tahu apa maknanya? Lalu orang itu bertanya, tolong jelaskan kepada kami. Fudail menjelaskan. Inna lillahi taqul, ana lillahi abdun, wa ana ilallahi raji'. Ucapan kamu tadi, inna lillahi, kita milik Allah. Berarti kita adalah milik Allah, hamba Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdullah. Siapa yang menyadari kalau dia adalah hamba Allah, dan dia akan kembali kepada Allah, falya'lam bi annahu mauqufun. Sadarilah kalau dia akan berada di hadapan Allah. Wa man alima bi annahu mauqufun, dan siapa yang tahu bahwasanya dia akan berada di hadapan Allah, falya'lam bi annahu mas'ulun. Sadarilah kalau dia akan ditanya oleh Allah. Wa man alima annahu mas'ulun, dan siapa yang tahu kalau dia akan ditanya oleh Allah, falyu'id lis-su'ali jawaban. Persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang tadi pun kaget. Kemudian beliau bertanya, famal hilah, lalu bagaimana caranya? Fudail mengatakan, yasirun liman yassarahullah, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Beliau memberikan sebuah nasihat yang sangat indah, layak untuk dicatat dengan air mata. Apa kata Fudail? Tuhsin fima baqiya, perbaikilah sisa usiamu. Yughfar laka ma madha wa ma baqiya, maka akan diampuni dosamu di masa silam dan dosamu di masa yang akan datang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa usiamu, ukhitta bima madha wa ma baqiya, maka kau akan disiksa, dihukum dengan dosamu masa silam dan dosamu di masa mendatang. Jadi kata kuncinya, memperbaiki sisa usia. Itulah perjuangan yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pembahasan dari buku Mata Menata Wanita, dan ini diakhiri dengan pesan dari seorang ulama, Fudail bin Iyad, untuk memberikan kita sebuah arahan bahwa keselamatan kita taruhannya adalah ujung dari kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Syukron jazakumullahu khairan Ustadz Aminur Bais atas ilmu yang telah diberikan. Lalu untuk sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab yang insya Allah akan Ana bacakan satu persatu. Yang ada beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui kolom chat Zoom dan juga dari WA. Ana bacakan dari pertanyaan yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pernah menzolimi orang dan sudah berusaha minta maaf tetapi orang tersebut tidak memaafkan, ikhtiar apa yang harus kita lakukan? Kita perlu tahu tingkat kedzalimannya seperti apa dan resiko kerugiannya seperti apa. Kalau kedzalimannya kedzaliman yang serius, kerugiannya serius, ya mungkin tidak hanya cukup minta maaf, tapi Anda harus membayar tebusan. Anda harus bayar tebusan. Kalau misalnya
kesalahannya, misalnya mencaci maki orang, mencemarkan nama baiknya, sampai membuat usaha seseorang itu jadi bangkrut. Anda misalnya membuat stigma yang nggak baik tentang usaha seseorang, sampai tokonya tutup gara-gara kesalahan kita kepada dia. Akhirnya dia emosi, dia nggak terima. Terus tiba-tiba kita datang, aku minta maaf ya. Kalau hanya sebatas aku minta maaf selesai, ya terlalu jauh resiko dengan permohonan maaf kamu. Ya, terus mungkin kamu perlu untuk mengembalikan nama baik dia dan membangun kembali citra baik dia di hadapan masyarakat. Termasuk usahanya yang sampai tutup gara-gara apa? Caci maki atau stigma buruk yang kita berikan. Tapi kalau kesalahannya kesalahan yang ringan, tidak terlalu berat, tidak sampai harus ada resiko materi yang harus ditanggung, dengan cukup minta maaf sebenarnya itu sudah selesai. Maka Anda silahkan minta maaf. Dan kalaupun dia tidak memaafkan, yang salah pihak dia, yang salah pihak sana. Kenapa Pak? Ya karena dia tidak memaafkan. Sehingga saat dia tidak memaafkan, hakikatnya dia telah bersalah dalam hal ini. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersengketa dengan Umar. Lalu Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang membuat Umar sakit hati. Akhirnya Umar jengkel, pulang dia. Diikuti sama Abu Bakar untuk minta maaf. Tapi Umar nggak respon. Lalu Umar bin Khattab masuk ke dalam rumahnya. Abu Bakar berusaha untuk minta maaf di depan pintunya, malah ditutup pintunya. Akhirnya Abu Bakar balik. Kemudian beliau menemui Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada roman muka yang berbeda dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjelaskan, ya Rasulullah, aku berbuat salah sama Umar dan dia tidak mau memaafkan aku. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kalau dia tidak mau memaafkanmu, aku maafkanmu. Masya Allah. Betapa pemurahnya Rasulullah SAW. Kalau kau tidak mendapatkan maaf dari Umar, kau bisa mendapatkan kasih sayang dariku. Akhirnya Umar datang. Dan Rasulullah SAW emosi kepada Umar. Sampai Abu Bakar ketakutan. Ketakutan dengan marahnya Nabi SAW kepada Umar. Lalu dinasihati. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Bahwa orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain padahal yang bersangkutan sudah minta maaf, berarti yang tidak mau memaafkan ini pelit. Dan pelitnya ini melebihi batas. Sampai pada tingkatan dia tidak mau memaafkan orang lain. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Ustadz. Bismillah, hayakallah Ustadz. Hayakallah baik. Berbicara tentang akan ditampakkannya sengketa atau dosa seseorang di hari kiamat, apakah seluruh makhluk akan peduli terhadap hal tersebut? Tidakkah masing-masing akan takut memikirkan urusan atau dosanya masing-masing? Syukron wa jazakumullahu khairan. Jangan sampai kita membayangkan bahwasanya ketika itu ditampakkan, bodoh amat, nanti juga yang makhluk yang lain gak peduli. Bayangan seperti ini gak bisa kita simpulkan demikian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar rahasia, tujuannya untuk dipermalukan di hadapan orang lain, dan itu memberikan efek jera bagi dia, memberikan efek sakit hati bagi dia. Allah Ta'ala berfirman, yauma tublas sarair, pada hari semua rahasia akan dibongkar oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan berkaitan dengan orang kafir, wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Lalu para saksi di depan umum itu mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka, yang tidak mau beriman kepada Allah, sehingga dipermalukan oleh Allah di hadapan umum. Meskipun hukumannya tidak berhenti sampai di situ. Selesai dipermalukan, nanti dihukum dengan hukuman yang lebih menyakitkan, itulah hukuman neraka, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang yang dipermalukan oleh Allah tadi. Sehingga jangan sampai kita melakukan perbuatan yang kesalahan itu akan dibongkar oleh Allah di hari kiamat.
Karena itulah cara orang mukmin ketika dihisab, mereka dihisab dengan rahasia. Mereka dihisab dengan rahasia. Coba kita bacakan hadisnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha yudnil mu'min fayada'u alaihi kanafah wa yasturuh." Allah mendekat kepada mukmin dan Allah Subhanahu wa taala tutupi dia. Fayada'u alaihi kanafah. Al-kanaf maknanya adalah as-satru, al-hirzu wan nahiyah. Allah tutupi, Allah kasih tabir. Coba kita bacakan ya. Allah mendekat kepada mukmin. Innallaha yudnil mu'min. Allah mendekat kepada mukmin. Fayadau alaihi kanafa. Maka Allah taruh tabir, wa yasturu, dan Allah menutupinya. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu mengakui enggak dosamu yang ini? "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu mengakui enggak dosa-dosamu seperti ini? Fayaqulu, "Na'am." Lalu Allah taala berfirman, kemudian orang ini mengatakan, "Iya, aku akui wahai Allah." Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Sampai ketika dia sudah mengakui seluruh dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dan dia merasa dia akan binasa. Qala, Allah Ta'ala berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku tutupi dosamu ketika di dunia. Wa ana aghfiruha laka. Dan aku ampuni dosa itu untukmu al-yauma, hari ini. Dulu ketika di dunia kau melakukan itu enggak ada satupun yang tahu. Aku tutupi. Dan hari ini aku ampuni. Wa yu'ti kitaba hasanatihi. Lalu Allah memberikan catatan amal baiknya. Berarti ada enggak pengaruhnya ketika dosa itu ditutupi oleh Allah? Ada pengaruhnya. Dia tidak dipermalukan oleh Allah di hari kiamat. Kita tidak berpikir, kan semua orang juga sibuk dengan urusan masing-masing. Berarti apa dampaknya kalau kemudian di sana ada hari rahasia dibongkar oleh Allah, dipermalukan oleh Allah? Artinya itu akan memberikan pengaruh baginya. Walaupun setiap orang juga punya beban dosa masing-masing. Wallahu a'lam. Syukur atas jawabannya Ustaz. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi sikap atau omongan suami yang dari dulu sampai sekarang beberapa kali bilang kalau anak sholatnya lama, apalagi ketika kami sedang pergi keluar, padahal menurut anak biasa saja, baca surat-suratnya pun surat-surat pendek, sedangkan suami selalu berusaha konsisten melakukan ibadah-ibadah sesukanya. Apakah anak salah untuk menjaga sholat anak agar tidak terburu-buru? Nah, kalau sebenarnya Anda sudah melakukan sholat dengan tidak lama, tapi suami tetap berkomentar sholatnya lama, ya berarti komentar ini tidak berlaku karena tidak sesuai dengan kenyataan. Sholat saya nggak lama kok, sholat saya cepat. Sehingga Anda sholat misalnya, mungkin karena buru-buru ya, ruku cukup membaca subhana rabbiyal azim sekali, sujud baca subhana rabbiyal a'la sekali. Tidak terlalu lama sang suami untuk nunggu, karena ini di saat safar. Maka insya Allah seperti ini yang keliru pihak suami. Tapi kalau memang sholat Anda itu dinilai lama, sehingga normalnya nggak selama itu, maka sah-sah saja ketika suami memberikan pesan kepada Anda atau memberikan kritikan kepada Anda sholatnya kelamaan.
Dulu pernah terjadi ya, dengan seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini pernah dikomplain sama istrinya. Komplain itu kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Istrinya bilang, ya Rasulullah, Sofwan ini memukulku ketika sholat. Yang kedua, dia memaksa aku untuk berbuka puasa ketika puasa sunnah. Akhirnya Nabi SAW memanggil Sofwan. Kemudian Sofwan memberikan pembelaan diri. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, adapun perkataan dia, kalau aku memukul dia ketika sholat, itu karena dia sholatnya kelamaan. Dia membaca 2 surat ketika sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lau kanat suratun wahidah lakafat. Andai kan cuma 1 surat saja itu sudah cukup. Sehingga Nabi SAW menerima laporan atau pembelaan dari suami yang mengatakan istrinya sholatnya kelamaan sampai istrinya itu dipukul sama suaminya. Yang kedua, adapun dia bilang, kalau aku maksa dia untuk berbuka puasa, ya Rasulullah, fa inni syabun, aku ini seorang pemuda, walam asbir, dan aku tidak betah, tidak kuat ketika melihat istriku di rumah sementara dia puasa. Maksudnya adalah diajak untuk berhubungan badan. Nah, karena dia puasa, akhirnya dipaksa untuk tidak puasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, la yahillu limra'atin an tasuma fi baiti zawjiha wa huwa indaha illa biiznihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa di rumah suaminya ketika suaminya sedang ada di rumah tanpa izin suaminya. Sehingga kalau mau berpuasa sunnah, ya minta izin kepada suaminya. Seperti ini yang diajarkan Nabi SAW. Jadi ibadahnya wanita memang tidak terletak di situ. Ibadah wanita itu terletak pada pelayanan dia kepada suaminya. Masing-masing oleh Allah diberi tugas yang beragam. Karena itulah dulu sebagian wanita, terkadang mereka lebih milih untuk hidup melajang, gak nikah, dengan alasan biar aku bisa lebih fokus untuk ibadah. Ada juga yang dia merasa gembira ketika suaminya nikah lagi. Sehingga pada saat suaminya sedang bersama istri kedua atau istri ketiga, tidak mengganggu ibadah dia ketika dia sendirian di rumah. Coba wanita mana yang punya perasaan seperti itu? Zaman sekarang kayaknya nggak ada. Karena mereka yakin bahwasanya kalau orang itu beribadah, sementara ibadahnya ini ganggu pelayanan dia kepada suaminya, justru itu nggak maksimal. Mungkin itu yang perlu dipertimbangkan ya. Artinya kalau emang sholat Anda kelamaan dan kritikan suami ini benar ya, berarti Anda harus mengurangi waktu sholatnya sehingga bisa dibuat lebih minimalis. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari kolom chat Zoom. Bismillah, izin bertanya Ustadz, usia saya sudah 50 lebih. Belakangan saya banyak merenung dengan dosa-dosa saya di masa lalu. Bagaimana cara taubat yang benar dan bagaimana cara sholatnya selain kita banyak beristighfar? Alhamdulillah, itulah anugerah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang masih mau mengakui kesalahannya. Karena tidak semua orang mulai melek dan sadar akan itu. Terkadang ada sebagian orang yang dia kurang bisa mengakui kesalahannya. Untuk itu, saat Anda merasa bahwasanya diri Anda banyak dosa di usia 50 tahun ke atas, intinya perbanyak istighfar tadi. Lalu perbaiki amal-amal sunnah, amal-amal wajib diperbaiki dengan meningkatkan kualitas. Seperti memperbaiki sholat, gimana caranya biar sholat itu bisa khusyuk. Memperbaiki puasa Ramadan, gimana caranya saat puasa itu anti dengan aneka dosa. Lalu mengisi dengan amal-amal sunnah, dengan harapan amal sunnah ini nantinya akan menambal kekurangan amal wajib. Sebagaimana yang tadi kita sudah sebutkan dalam pesan-pesan yang kita berikan. Dan selalu nempel dengan majelis ilmu, semoga Anda bisa terjaga istiqomahnya. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jika seseorang sebelumnya rutin bersedekah tiap bulan, namun tiba-tiba karena suatu hal dia menghentikan amalannya itu, apakah semua amal sedekah yang dia lakukan secara rutin tersebut hilang? Kalau dia menghentikan amalannya tadi tanpa sebab, alias dia masih memungkinkan untuk melakukannya tapi sengaja dia tinggalkan, ya pahalanya putus. Tapi kalau dia menghentikan amalnya karena sebab, misalnya amalnya dihentikan karena sudah nggak punya duit. Dulu dia rajin bersedekah saat dia masih produktif misalnya. Masih ada penghasilan tetap yang dia dapatkan. Sekarang sudah nggak ada. Bahkan kadang kurang. Kemudian dia hentikan sedekahnya. Insya Allah dia masih mendapatkan pahala yang terus mengalir. Karena dia tidak bersedekah bukan karena pelit. Dia tidak bersedekah karena tidak punya sesuatu yang bisa disedekahkan. Tidak punya sesuatu yang bisa disedekahkan. Tapi ada satu sedekah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu sedekah yang dilakukan oleh orang-orang yang dia tidak bisa ikut dalam perang Tabuk. Dia merasa sedih. Kenapa tidak bisa ikut dalam perang Tabuk? Karena dia nggak punya kendaraan. Akhirnya dia pun berusaha untuk beramal soleh dengan cara mengeluarkan harta, tapi dia nggak punya harta. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia bersumpah di hadapan Allah, Ya Rabbi, siapapun yang pernah mendolimiku, pernah mencaci maki diriku, siapapun yang pernah mendolimiku, aku maafkan semuanya karenamu ya Allah. Sehingga dimaafkan semuanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah contoh manusia yang dia ketika tidak punya materi dan harta, tapi dia sedekahkan kehormatan. Sedekah kehormatan itu gimana? Seluruh orang yang pernah mencaci maki aku, menghina aku maafkan semuanya. Sehingga dia menjadi manusia yang beramal saleh dengan apapun yang mampu dia gunakan sebagai amal saleh. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah ikut kajiannya Ustadz menjelaskan suatu hadis bahwa jika seorang hamba sudah mencapai usia 70 tahun, maka Allah hanya mencatat amal ibadahnya saja. Bagaimana jika orang tersebut di usia yang sudah senja tapi masih berbuat dosa atau zalim? Saya pernah ikut kajian, ustadznya menjelaskan. Karena setahu saya tidak pernah ngomong seperti ini. Mungkin orang lain. Wallahu alam, saya tidak tahu. Manusia akan terus dicatat oleh Allah sampai dia mati atau akalnya hilang. Dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis pertama, hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalatha." Ketika manusia mati maka seluruh amalnya akan terputus maksud saya. Seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Kemudian beliau menyebutkan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, Innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan salah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh umatku. Salah satunya adalah ketika dia tidak berakal, ketika dia gila. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Rufi al-qalam an thalathin. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah wa'anil majnun hatta yafiqa. Orang yang gila sampai dia sadar. Udah? Berarti kalau orang itu masih sehat akalnya, orang itu masih hidup, maka catatannya akan terus mengalir. Baik catatan amal kebaikan maupun amal keburukan. Ya. Sehingga tidak ada istilah bahwa yang dicatat hanya amal ibadahnya saja, sementara maksiatnya nggak dicatat. Tidak ada istilah demikian. Su'ul khatimah di akhir hayat bisa saja terjadi pada orang yang sudah 70-an ke atas. Wallahu a'lam. Syukuran Ustadz untuk jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika wanita yang sudah tua tidak
punya penghasilan dan tidak punya keturunan. Siapa yang wajib menafkahi? Yang wajib menafkahi kaum muslimin. Dalam hal ini adalah negara. Sehingga dia ditanggung oleh negara dengan cara diberi kecukupan oleh negara. Ya. Karena dia menjadi rakyat bagi negara itu, sehingga boleh diambilkan dari dana zakat, dari dana sosial untuk orang yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Izin bertanya, bagaimana jika saat tua terkena demensia? Apa solusinya agar tetap taat di usia tua saat terkena demensia? Jazakumullahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengalami demensia sampai pada tingkatan hilang akal, maka dia sudah tidak lagi wajib untuk menjalankan ibadah. Status dia seperti orang gila. Tapi kalau demensia tidak sampai menghilangkan akal, sehingga dia masih bisa berkomunikasi, cuman banyak lupa. Kalaupun orang mengalami seperti itu, jika dia masih ingat dengan zikir tertentu, bacaan tertentu, baca sebisanya. Dan seperti ini kan kembali kepada dorongan pribadi. Ada sebagian orang yang dia hobinya berita, sehingga senang baca berita. Ketika mengalami demensia, disuguhi berita, dia bisa menikmati. Tapi ketika disuguhi pengajian, dia gak bisa menikmati. Sesuai kebiasaannya. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, Man asha ala syai' mata alaih, wa man mata ala syai' bu'itha alaih. Siapa yang hidup dengan punya kebiasaan tertentu, maka dia akan mati sesuai kebiasaan itu. Dan siapa yang mati dengan kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi saat dia mati. Masya Allah. Sehingga untuk bisa mendapatkan husnul khatimah butuh muqaddimah. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam kebaikan. Mohon izin bertanya Ustadz, Ana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila kita berbeda prinsip dalam berdakwah, case-nya adalah Ana berpisah tidak berdakwah dalam satu yayasan yang sama, apakah itu termasuk berkonflik? Lalu apakah harus berkomunikasi dengan beliau kembali walau tidak nyaman? Untuk case kedua, jika ada yang kesal dengan anak menepok kepalanya dirinya sendiri, bagaimana memukul anak? Apakah termasuk dosa besar tadi? Baik, saya tidak tahu case yang terjadi di yayasan Anda. Tapi intinya begini, dalam kegiatan sosial keagamaan, berdakwah dan yang lainnya, mungkin terjadi gesekan antara satu dengan yang lain. Padahal gesekan itu sama sekali tidak memberikan keuntungan materi duniawi. Yang ada adalah resiko terhadap kehormatan kita dan seterusnya. Karena itu kami sarankan, sudahlah yang gesekan kayak gini dihindari saja, diselesaikan, sehingga Anda tidak perlu untuk terlalu berkeinginan untuk menang, berkeinginan untuk yang penting berhasil, bisa mengalahkan yang lain. Jangan. Ya. Tapi yang kita lakukan adalah, ya sudahlah, ngalah enggak apa-apa, hidup tidak sekali. Dan kalau memang kita berhak, tapi kita nggak dikasih, ya nanti akan dikasih di hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika orang tua diuji anak yang bermaksiat, orang tua selalu marah-marah maunya ngusir-ngusir anak, apakah itu termasuk tidak ridho dengan ujian atau musibah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memarahi orang yang berbuat maksiat bukan sama dengan gak ridho. Rasulullah SAW ketika melihat ada sahabatnya berbuat maksiat, berubah roman muka beliau. Beliau marahi beberapa orang yang tidak atau berbuat maksiat di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka sahabat, bukan orang munafik. Karena itu
ketika Anda memarahi orang yang berbuat maksiat seperti tadi, anak yang berbuat maksiat, ibunya memarahi, yaitu bagian dari konsekuensi dari pendidikan dan hukumnya diperbolehkan. Bahkan ketika orang tua cuma membiarkan saja, maka nanti tidak akan ada efek jera bagi anak karena dibiarkan ketika dia sedang melakukan kesalahan. Wallahu alam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, namun kita tidak ingin lagi berinteraksi dan bertemu lagi karena kezalimannya itu, yakni hingga memutus pintu rezeki sehingga kita harus hijrah pindah rumah, apakah tidak apa-apa Ustaz? Ya, kalau Anda memaafkan dalam arti sudahlah nggak usah diungkit lagi, boleh. Dan bedakan dua ini, antara tidak akrab dengan menampakkan permusuhan, itu beda. Ya sudah, saya lupakan saja kesalahan dia, saya mau pindah. Tapi Anda tidak ingin akrab dengan dia. Namun kalau yang kedua, menampakkan permusuhan, sehingga pantangan, kemudian kalimat-kalimat ujaran kebencian, menampakkan permusuhan, yang ini yang dilarang. Maka bedakan dua ini. Sebatas tidak Anda tidak mau akrab dengan yang bersangkutan, atau yang kedua menampakkan permusuhan kepada yang bersangkutan. Yang tidak boleh yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, kalau kita baru menyadari bahwasannya kita telah zalim dengan orang yang bekerja dengan kita, tapi qadarullah pekerja tersebut sudah tidak bekerja dengan kita lagi, dan kita tidak tahu di mana tempat tinggalnya, bagaimana cara kita meminta maaf? Ya, itu jadi komitmen pribadi. Nanti kalau pekerja ini ketemu, saya akan minta maaf kepadanya. Kalau dia minta kompensasi, ya kita bayar kompensasinya. Sehingga untuk saat ini karena Anda tidak bisa menjumpai yang bersangkutan, ya ditahan saja sampai nanti Anda bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua potensi-potensi sengketa yang kita nggak bisa memastikan apakah kita akan dibela oleh Allah atau tidak. Dan mari kita banyak mohon ampun kepada Allah, terutama bagi mereka yang merasa nampaknya ajalnya sudah dekat. Dan istighfar di penghujung hayat semoga bisa menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.